Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Perkenalkan, nama Bapak Asep Setia Permana, mahasiswa PPL UNES yang diberikan tugas untuk menyampaikan pembelajaran online atau daring. Pertama-tama, sebaiknya kita ucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan limpahannya kita semua bisa berkumpul di tempat masing-masing untuk mengikuti pelajaran online hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 4 Februari tahun 2021. Untuk selanjutnya, sebelum Bapak menyampaikan materi, alangkah baiknya adik-adik untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Ya, setelah siap, Bapak akan absen melalui WhatsApp atau grup yang ada di handphone anak-anak sekalian masing-masing. Baik, apakah untuk hari ini hadir semua? Untuk yang belum bisa hadir, mungkin karena sakit atau berhalangan, semoga diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pelajaran Bapak di pertemuan selanjutnya. Baik, sebelum menyampaikan materi hari ini, alangkah baiknya Bapak menyampaikan pokok materi pada hari ini, yaitu hakikat bangsa dan negara serta unsur terbentuknya negara di negara Republik Indonesia. Nah, di dalam materi hari ini terdiri dari beberapa kompetensi dan indikator. Baik, untuk standar kompetensi sendiri yaitu memahami hakikat bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk kompetisi dasarnya sendiri yang pertama adalah mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara. Kemudian untuk indikatornya adalah mendeskripsikan hakikat bangsa dan negara. Yang kedua, menguraikan pengertian bangsa dan unsur terbentuknya negara, lalu menganalisis pengertian negara dan unsur terbentuknya negara. Untuk materi selanjutnya, untuk Bapak jelaskan biar anak-anak lebih mengerti, bisa dilihat pada layar monitor berikut ini melalui slide-slide yang disajikan. Silakan untuk memperhatikan slide-slide dalam layar berikut ini. Ya, anak-anakku sekalian, dapat dilihat pada layar slide berikut ini. Sebelum langkah lebih lanjut, alangkah baiknya Bapak perkenalkan kembali, yaitu nama Bapak R. Asep Setia Permana dengan NIM atau nomor induk mahasiswa dapat dilihat pada layar berikut ini, dan Bapak merupakan dari jurusan PPKN UNES.
Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu dalam materi hakikat bangsa dan negara serta unsur-unsur terbentuknya negara. Untuk tujuan pembelajaran yaitu setelah mempelajari materi hakikat bangsa dan negara, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan mengenai pengertian hakikat bangsa dan negara, sifat hakikat, unsur-unsur pembentuk hakikat bangsa dan negara, serta fungsi dan tujuan bangsa dan negara dengan tepat. Nah, anak-anak sekalian, dapat dilihat di dalam slide berikut ini terdapat foto atau gambar mengenai pemilihan Putri Indonesia. Di dalam foto tersebut dapat dilihat bahwa peserta di dalam Putri Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam daerah masing-masing. Dan ada dari suku Batak, suku Dayak, suku Asmat, dan suku yang lainnya. Sehingga di dalam suku bangsa tersebut memiliki peran penting dalam terbentuknya negara Republik Indonesia. Didukung dengan persamaan cita-cita dan tujuan di tengah-tengah perbedaan suku, maka terbentuklah negara Indonesia sendiri. Jadi dapat dilihat bahwa di dalam bangsa itu sendiri memiliki berbagai macam perbedaan, baik itu ras, agama, etnis, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain, atau yang sering kita kenal yaitu dengan singkatan SARA. Kemudian dari suku-suku tersebut terbentuklah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Lalu apa maksud dari hakikat bangsa dan negara itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa mengenai pengertian bangsa dan unsur terbentuknya negara. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bangsa sendiri merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adat, bahasa, dan sejarah, serta memiliki pemerintahan sendiri. Dan sebenarnya di dalam arti dari pengertian bangsa sendiri, telah banyak para ahli telah mengungkapkan pendapatnya apa sih yang dimaksud dengan bangsa. Di dalam bangsa memiliki makna tersendiri, di mana bangsa sendiri adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki nama, wilayah, mitos leluhur secara bersamaan, kemudian memiliki kenangan secara bersama, satu atau beberapa budaya yang sama, dan rasa solidaritas. Lalu di dalam pengertian secara sosiologi sendiri, bangsa termasuk kelompok paguyuban yang secara kodrat telah ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara. Untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur pembentuk bangsa. Di dalam ada lagi membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau sering disingkat dengan SARA. Mari kita ulang. Di dalam faktor-faktor pendorong terbentuknya bangsa, yaitu adalah keinginan untuk mencapai kesatuan nasional, lalu keinginan untuk mencapai kemerdekaan,
dan kebebasan normal sepenuhnya, keinginan akan bentuk kemandirian, keunggulan, individualitas, rasa keaslian dan kekhasan. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk unggul di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise. Lalu materi selanjutnya, makna negara. Pengertian negara. Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat, baik ke dalam maupun keluar. Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Pengertian negara. Kata negara berasal dari berbagai macam bahasa. Di antaranya, menurut bahasa Inggris, negara adalah state. Menurut bahasa Belanda, staat, dan Jerman, etaat menurut bahasa Prancis, statum menurut bahasa Latin, yang berartikan keadaan yang tegak dan tetap. Lalu, negara sendiri adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat, baik ke dalam maupun keluar. Dalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Jadi, diadakan atau berdirinya suatu negara memiliki tujuan, yaitu adalah terdiri dari rakyat, wilayah permanen, dan haruslah memiliki pemerintahan yang berdaulat secara konstitusional demi mewujudkan kepentingan bersama. Lalu selanjutnya, menurut pendapat Oppenheimer dan Lauterpacht, suatu negara haruslah memenuhi syarat. Di antaranya, rakyat yang bersatu, memiliki wilayah, lalu pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain atau secara deklaratif, de facto, dan de jure. Menurut Konvensi Montevideo yang diadakan pada tahun 1933, yang dalam hasil dari konferensi tersebut, negara harus mempunyai 4 unsur konstitutif. Yang pertama, harus ada penghuni, dalam artian rakyat, penduduk, warga negara, atau bangsa, Staatspark. Yang kedua, haruslah memiliki wilayah atau lingkungan kekuasaan. Yang ketiga, harus ada kekuasaan tertinggi, yaitu penguasa yang berdaulat ataupun pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara-negara lain atau yang sering dikenal dengan hubungan diplomatik. Untuk selanjutnya, pengertian negara dan hakikat negara. Di dalam materi pengertian negara dan hakikat negara, yang pertama adalah pengertian negara. Menurut Roger F. Soltau, negara adalah alat, agensi, atau wewenang, authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Kemudian menurut George Jelinek, negara sendiri adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Menurut Logeman, negara adalah organisasi kemasyarakatan, ikatan kerja yang mempunyai tujuan mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Selanjutnya, menurut pendapat Karl Marx, negara adalah alat, kelas yang berkuasa.
yaitu kaum borjuis kapitalis untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain, yaitu proletariat atau buruh. Negara menurut Hegel adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai strategi sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan secara universal. Lalu menurut pendapat Cranenburg, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan ataupun bangsa. Selanjutnya, unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Di dalam terbentuknya suatu negara yaitu terdiri dari unsur. Yang pertama, penduduk yang bersifat tetap, lalu memiliki wilayah tertentu, memiliki pemerintahan, serta kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain atau yang dimaksud dengan hubungan diplomatik. Untuk selanjutnya yaitu sifat hakikat negara. Negara sendiri memiliki 3 sifat hakikat negara. Yang pertama, memiliki sifat memaksa, lalu memiliki sifat memonopoli, dan yang terakhir memiliki sifat untuk mencakup semua. Lalu di dalam sifat hakikat negara sendiri, apa yang dimaksud sifat memaksa? Sifat memaksa di dalam negara mempunyai kekuatan fisik secara legal, atau yang sering juga dikenal dengan hukum. Lalu selanjutnya memiliki sifat monopoli, yaitu dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Dan yang ketiga, sifat mencakup semua, all-embracing, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Di dalam sifat hakikat negara sendiri berkaitan sangat erat dengan dasar-dasar terbentuknya negara, di mana ada norma dasar atau fundamental norm yang menjadi tujuan, falsafah hidup yang ingin diwujudkan, perjalanan sejarah dan tata nilai sosial budaya yang telah berkembang di dalam negara. Untuk di dalam negara Indonesia sendiri memiliki falsafah hidup, yaitu terdapat di dalam ideologi Pancasila. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan negara. Di dalam fungsi negara secara universal dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama fungsi diplomatik, lalu fungsi pertahanan, fungsi penyediaan, fungsi keadilan, fungsi pengawasan. Lalu untuk secara umum, tujuan negara sendiri adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Tujuan negara merupakan pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya. Tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Dengan mengetahui tujuan negara, kita juga dapat mengetahui sifat organisasi negara dan legitimasi kekuasaan negara tersebut. Tidak terasa, anak-anak, kita sudah berada di penghujung materi pada pagi hari ini. Jadi, kesimpulannya untuk materi hakikat bangsa dan negara sendiri, yaitu hakikat bangsa dan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri merupakan suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, di mana hakikat bangsa dan unsur-unsur suatu negara sendiri tidaklah terbentuk
dengan begitu saja, akan tetapi memiliki berbagai proses dinamika yang terjadi. Lalu sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah melalui aplikasi grup WhatsApp. Diharapkan anak-anak sekalian dapat mengerti dan memahami materi apa yang telah Bapak sampaikan. Dan sebelum menutup pelajaran hari ini, bisa dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk pelajaran pagi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara penyampaian yang masih kurang paham atau kurang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.